inilah terjadi pertama kali terorisme dalam Islam yang mengkafir-kafir orang Islam dan sekaligus dengan mempraktekkan melakukan pembunuhan, kekerasan. Jadi di dalam Islam itu sudah terjadi sejak sejarah awal mula masih tahun 40 Hijriah, tahun 40 Hijriah itu sudah terjadi terorisme yang dilakukan oleh sesama Islam mengatasnamakan Islam. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat penikmat kopi pagi Indonesia? Saya Singgih Tri Sulistiono mengajak Anda untuk ngopi sekaligus merefleksikan bagaimana Indonesia di masa mendatang itu bisa menjadi rumah bersama, menjadi surga bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan bersua dengan salah seorang tokoh Islam ternama di Indonesia yang perjuangannya, karirnya, dan dedikasinya sudah tidak kita ragukan lagi. Dan terutama beliau adalah seorang tokoh Islam yang mengenalkan dakwah yang khas, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadhiyah ke seluruh penjuru dunia atau pada skop internasional. Sekaligus beliau juga merupakan salah seorang pencetus Islam Nusantara, Islam yang inklusif di dalam rangka untuk membangun peradaban Indonesia yang berbasiskan kepada nilai-nilai moral keagamaan Islam. Beliau adalah Bapak Abuya Profesor Dr. Kiai Haji Aqil Sirot MA. Assalamualaikum Buya. Pagi ini kita akan berbincang mengenai salah satu kepakaran Buya, yaitu mengenai peradaban Islam. Seperti kita ketahui bahwa beliau selalu menekankan bahwa martabat dari sebuah negara itu bukan karena keagamaannya, tetapi karena peradabannya. Nah, namun demikian pada pagi hari ini kita akan mengupas tentang gerakan antitesis terhadap peradaban Islam dengan fokus kepada bagaimana kita mengupas genealogi kekerasan, kemudian terorisme dan radikalisme yang mengatasnamakan Islam. Nah, begini Buya, jadi ada satu perkembangan yang sangat menarik yang saya kira Buya telah mengamati dengan seksama bahwa lebih dari 2 dasawarsa terakhir ini dunia diguncang dengan apa yang disebut sebagai gerakan terorisme, radikalisme, kemudian juga kekerasan yang sayang sekali seringkali menggunakan menggunakan nama Islam. Nah, apakah ini terutama setelah terjadinya serangan bom tanggal 11 September 2001 yang menghancurkan Twin Towers di mana itu di World Trade Center di New York City, Amerika Serikat. Nah, setelah itu maraklah istilah-istilah terorisme, radikalisme, dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya genealogi atau asal-usulnya itu seperti apa, Buya, kekerasan ini? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau mendalam, semua yang saya bicarakan ini ada dalam buku sejarah Islam. Terutama Al-Kamil Fit Tarikh karangan Imam Ibnul Athir, kalau mau luas lagi. Berbahasa Arab ya, Buya? 13 jilid, 13 volume. Ringkas cerita, pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah masuk kota Mekah dengan penuh kemenangan. Maka disitu terkenal dengan Fathu Makkah,
Mekah ditaklukkan. Semua orang Mekah dimaafkan, tidak ada balas dendam. Akhirnya semua orang Mekah masuk Islam. Termasuk yang paling musuh Islam namanya Abu Sufyan. Orang kaya itu dan tokoh Quraisy yang masih ada. Abu Jahal sudah meninggal. Nah, Islam mendapatkan kemenangan. Kemudian tinggal 2 kota kecil yang belum Islam. Semuanya dari Islam. Tinggal 2 kota kecil, yaitu Hunain dan Taif. Dari Mekah, Hunain diislamkan, kemudian Taif diislamkan, Rasulullah mendapatkan rampasan perang yang banyak, fight, ghanimah yang banyak, ratusan unta, ratusan sapi, ratusan ribuan kambing bahkan. Dibaginya di kota Ja'ronah, dikumpulkan di kota Ja'ronah sambil Rasulullah mengambil ihram umroh. Cara baginya aneh. Tidak seperti biasanya. Yang senior, yang Islamnya sudah lama, tidak dikasih 1 ekor. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair. Gak dikasih 1 ekor kambing pun. Aneh ya. Aneh. Yang baru masuk Islam, walaupun kaya, 100 unta Abu Sufyan. Al-Bakhtari 50 unta. Orang kaya itu udah. Mu'alaf. Baru seminggu barangkali sekitar itu, baru 10 hari masuk Islam. Semua sahabat diam. Karena itu yang melakukan langsung Rasulullah. Semuanya diam. Tiba-tiba muncul dari belakang namanya Dzul Khuwaisir namanya. Sambil malang kerik, bahasa Jawa namanya tek-tek. Adil ya Muhammad. Berbuat adil lah yang benar lah, yang adil. Bagi-bagi ghanimah yang benar. Nabi jawab, waihak ma'adala ardi minni ma'adala alal ardi minni. Celakalah kamu. Tidak ada yang lebih adil dari saya di muka bumi ini. Yang saya lakukan ini adalah perintah Allah, bukan kemauan saya sendiri. Ini perintah Allah. Akhirnya orang itu berbalik nggeloyor. Pergi. Nabi bersabda, sayakhruju min dhi'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'ana wa la yujawizu halaqimahum hum syarrul khalqi wal khaliqah lastu minhum wa laysu minna. Nanti akan muncul dari umatku orang seperti ini. Yaitu orang hafal Quran, baca Quran, tapi tidak melewati tenggorokan, alias tidak paham maksud esensi daripada Al-Quran. Hanya hafal. Mereka itu lebih jelek daripada binatang. Saya tidak termasuk mereka, mereka tidak termasuk golongan saya. Lastu minhum wa laysu minna. Nah, prediksi Rasulullah ini terbukti tahun 40 Hijriah, tanggal 25 Ramadan, Sayyidina Ali, sahabat Ali, khalifah, keluar dari rumah mau sholat subuh ngimami, keluar dari pintu ditusuk dari belakang. Wafatlah, gugurlah Sayyidina Ali. Yang membunuh Sayyidina Ali ini bukan non-muslim. Dan bukan orang muslim KTP, bukan. Iya. Namanya Abdurrahman bin Muljam. Orangnya itu qaimul lail, shaimun nahar, hafizul Quran. Setiap malam rajin tahajud sampai jidatnya hitam, dengkulnya kapalan. Ya, betul. Dalam tarikh disebut gitu. Shaimun nahar, setiap hari puasa. Ya. Hafizul Quran. Hafal Al-Quran ya. Mengapa membunuh Sayyidina Ali? Ini dari suku Bani Tamim. Jadi kebanyakan dari suku Bani Tamim. Muhammad Abdul Wahab juga Bani Tamim itu. Wahabi itu. Pendirinya Bani Tamim. Badui. Mengapa mengkafirkan Sayyidina Ali? Karena Ali itu selama memimpin, kalau akan mengambil keputusan, minta musyawarah. Pendapatnya teman. Tidak menggunakan langsung Al-Quran. Itu kan seperti sekarang produk hukum dari MPR,
Ya, tidak dari Quran misalnya, tidak langsung Quran. Berarti kafir. Dan sedangkan dalam Quran dikatakan, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak menjalankan hukum Allah, kafir. Kalau kafir, hal darahnya harus dibunuh. Dia membunuh Sayyidina Ali. Siapakah Sayyidina Ali itu? Awwaluman aslama minas sibyan. Remaja pertama masuk Islam. Sihru Rasulillah, menantu Rasulullah. Fatih Khaybar, yang memenangkan perang Khaybar. Babul ilm, kata Nabi, babul ilm, wa ana madinatuha. Wa ana madinatuh. Ali itu pintunya ilmu. Intelektual lah. Dan penting lagi, Ali adalah salah satu minal mubasysyari bil jannah. Sahabat 10 yang dipastikan masuk surga. Dikasih tahu, udah kamu pasti masuk surga, itu 10. Ternyata Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Amir bin Jarrah, Abdullah bin Auf. Itu orang 10 itu. Yang pasti masuk. Dikasih tahu, pasti masuk surga. Itu dikafirkan oleh orang tadi namanya Abdullah bin Muljam. Inilah terjadi pertama kali terorisme dalam Islam. Yang mengkafir-kafir orang Islam dan sekaligus dengan mempraktekkan melakukan pembunuhan, kekerasan. Jadi di dalam Islam itu sudah terjadi sejak sejarah awal mula masih tahun 40 Hijriah, tahun 40 Hijriah itu sudah terjadi terorisme yang dilakukan oleh sesama Islam mengatasnamakan Islam. Nah itu kan berarti dia itu memahami taktual secara dangkal. Sebenarnya Ali itu dalam rangka menjalankan hukum Islam menggunakan musyawarah. Musyawarah itu bukan alat, sarana. Bagaimana menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, keadilan, hukum yang baik. Dan itu juga perintah Allah. Perintah Allah, ya. Membangun masyarakat sejahtera, cerdas, pandai, berpendidikan. Seperti kita di sekarang lah, Pancasila gitu. Itu juga perintah Allah. Tidak langsung, tidak harus legal formal dengan ayat Al-Quran. Nah itu cerita. Nah setelah itu di sepanjang masa ada kelompok seperti itu. Ada.